Dalam dunia mikrobiologi industri, ada para pekerja super kecil yang nggak kelihatan tapi kekuatannya luar biasa. Mereka ini mikroorganisme. Nah, merekalah kunci di balik proses fermentasi yang menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Makanya, kualitas dan kesiapan mereka harus selalu kita jaga di level puncak. Sekarang pertanyaannya jadi menarik nih. Gimana caranya kita mengambil mikroba yang udah disimpan lama, yang lagi tertidur, terus mengubahnya jadi pasukan super yang siap menghasilkan produk bernilai miliaran? Jawabannya ada di serangkaian langkah yang presisi banget di laboratorium. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari masalah utamanya dulu ya. Mikroorganisme yang disimpan dalam waktu lama, entah itu di suhu super dingin atau dibekukan, bakal masuk ke fase istirahat, fase dorman. Mereka ini nggak mati, tapi juga sama sekali nggak aktif. Lagi hibernasi gitu. Kondisi ini kita sebut dormansi. Coba bayangin ya, semua mesin seluler di dalam tubuh mereka itu melambat drastis. Para pekerja kecil ini lagi tidur pules banget. Dan jelas, mereka belum siap untuk kerja rodi di pabrik fermentasi skala industri. Jadi, gimana dong cara kita bangunin mereka? Tenang, ada prosesnya. Sebuah ritual khusus yang dirancang buat membangunkan para raksasa kecil ini dan nyiapin mereka lagi buat tugas-tugas penting mereka. Solusinya namanya permajaan kultur. Ini langkah pertama yang krusial banget. Intinya, kita mindahin mikroba yang lagi tidur ini ke rumah baru yang seger dan penuh makanan. Ibaratnya kita kasih mereka kopi dan sarapan paling enak buat ngerestart semua sistem di dalam tubuh mereka. Nah, siklus hidup mikroba ini seru banget. Setelah bangun, mereka nggak langsung tancap gas. Ada fase lag dulu, di mana mereka adaptasi sama lingkungan barunya. Terus, nah ini yang kita incer, fase log atau fase eksponensial. Disinilah pestanya dimulai. Mereka tumbuh dan membelah diri dengan super cepat. Baru setelah itu ada fase stasioner. Pertumbuhannya melambat dan akhirnya fase kematian. Dan ini dia kuncinya. Fase log inilah tujuan utama kita. Kenapa? Soalnya di fase inilah sel-sel itu lagi bugar-bugarnya, lagi di kondisi fisiologis terbaiknya, paling aktif, paling produktif, dan paling siap buat memulai fermentasi skala industri dengan efisiensi yang maksimal. Sekarang, yuk kita intip gimana semua ini dieksekusi di laboratorium. Kita bakal lihat langkah-langkah praktis dan alat-alat apa aja yang dipakai buat ngebangunin dan ngecek ulang identitas para pekerja mikro ini. Buat melakukan sihir ini, kita butuh lingkungan lab yang super steril. Ada laminar airflow buat mastiin area kerja kita bebas kontaminasi. Ada inkubator buat ngasih suhu yang pas biar mikrobanya nyaman. Sama mikroskop buat ngintip hasilnya. Tentu, kita juga butuh aktor utamanya, yaitu kultur bakteri kayak bakteri asam laktat. Dan makanan mereka, yaitu media pertumbuhan yang cocok. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana, tapi kuncinya ada di presisi. Pertama, kultur beku disiapin. Terus, secara aseptis, yang artinya super bersih dan steril, kultur itu dipindahin ke media bernutrisi yang baru. Terakhir, tabung-tabung ini kita hangatkan di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kombinasi kehangatan dan makanan enak inilah yang mereka butuhin buat aktif lagi. Oke, mikroba kita udah bangun. Tapi, bener nggak sih ini mikroba yang kita mau? Nah, disinilah pewarnaan gram main peran. Ini tuh kayak teknik detektif klasik di dunia mikrobiologi. Cara paling dasar buat identifikasi tersangka. Lewat serangkaian langkah pewarnaan dan pembilasan, kita bisa bedain dua kelompok besar bakteri. Dan ini dia hasilnya, kelihatan jelas banget. Bakteri gram positif itu punya dinding sel yang tebal, kayak benteng. Jadi dia nahan warna ungu dari pewarna pertama. Sebaliknya, bakteri gram negatif, dinding selnya lebih tipis, warna ungunya luntur, dan dia malah nyerap warna kedua yang warnanya merah. Simple, tapi efektif banget buat identifikasi. Oke, setelah berhasil ngebangunin dan mastiin identitas kultur kita, langkah selanjutnya adalah memperbanyak mereka. Kita kan nggak cuma butuh beberapa sel aktif, kita butuh jutaan bahkan miliaran sel, sebuah pasukan yang siap untuk produksi massal. Proses ini namanya perbanyakan inokulum. Kultur yang udah aktif tadi kita pindahin lagi, kali ini ke kamp pelatihan yang lebih besar. Contohnya media susu skim atau kedelai. Setelah diinkubasi lagi, hasilnya adalah yang kita sebut kultur starter. Sebuah larutan pekat berisi miliaran sel aktif yang siap tempur. Nah, ini detail yang penting banget. Konsentrasi inokulum yang kita pakai itu presisi, cuma 2% dari total volume media. Kenapa harus seakurat itu? Karena angka ini udah dihitung matang-matang buat mastiin pasukan kita bisa dengan cepat mendominasi medan perang fermentasi dan ngalahin mikroba-mikroba liar lain yang nggak kita inginkan. Jadi,
kultur starter inilah produk akhir dari semua persiapan kita di lab. Ini adalah pasukan elit yang terkonsentrasi, sehat, dan lagi di puncak fase pertumbuhannya. Siap dikirim ke reaktor industri yang ukurannya jauh lebih besar. Yuk kita sambungin titik-titiknya sekarang. Kita lihat gimana semua kerjaan teliti di laboratorium ini punya dampak yang masif di dunia nyata, terutama di industri bioteknologi. Jadi kalau kita rangkum, semua persiapan ini intinya ada di 2 tahap utama. Peremajaan buat membangunkan para prajurit dan perbanyakan buat membangun pasukan mereka. 2 tahap ini adalah fondasi yang mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi buat kesuksesan fermentasi industri. Jadi kenapa semua ini penting banget? Simple, ini soal efisiensi dan kualitas. Dengan ngelakuin ini, kita pastiin mikroba kerja di performa puncaknya. Kita jamin jumlah mereka cukup buat memulai proses fermentasi dengan kuat, kita juga minimalisir risiko kontaminasi yang bisa ngerusak seluruh produksi. Dan ujung-ujungnya, ini semua bikin hasil produk lebih banyak, lebih cepat, dan kualitasnya konsisten. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Kalau kita udah menguasai cara fundamental buat memanage para pekerja mikro ini, dari ngebangunin sampai nyiapin pasukannya, coba bayangin potensi yang terbuka. Kira-kira produk baru apa lagi, inovasi apa lagi yang bisa kita ciptakan selanjutnya dengan kekuatan bioteknologi ini?